Baik, di sini saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 2A akan memperkenalkan diri dan job desk masing-masing. Perkenalkan, nama saya Iwayan Delion, saya sebagai editor dalam video ini. Saya Galih Putra Rino Pratama. Di sini saya sebagai pemateri mengenai K3 di Lab Laboratorium 3 Peternakan Politeknik Negeri Lampung. Nah, saya Rizky Safitri, saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan APD yang ada di Laboratorium Ternak 3 ini. Nah, saya Muhammad Fadila. Saya di sini akan menjadi editor dalam pembuatan video ini sekaligus menjelaskan tentang kelengkapan K3 di Lab Ternak sini. Saya Agus Tandar Mardika, saya pembuat naskah dari video ini. Pembuatan video K3 ini dilakukan di Laboratorium Ternak 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari K3. Yang pertama adalah pengertian. K3 adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit di lingkungan kerja. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan utama K3 adalah untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit akibat kerja. Baik, di sini saya akan menyampaikan analisis persentase APD yang terdapat pada Laboratorium Ternak 3 yang tersedia dan dapat diterapkan APD bagian kepala, tubuh, dan bagian kaki sebesar 40%. Kemudian ada alat-alat K3 yang terdapat di Laboratorium Peternakan di Politeknik Negeri Lampung, yaitu ada kotak P3K, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan yang berfungsi untuk penanganan awal cedera, keberlangsungan hidup awal, dan mencegah komplikasi pada saat kecelakaan yang terjadi di lab laboratorium peternakan. Apa saja yang ada diisi dalam kotak P3K ini adalah ada alkohol 70%. Cairan ini berfungsi untuk antiseptik ataupun pembersihan pada saat kecelakaan terjadi. Kemudian ada kapas yang berfungsi untuk menutupi luka-luka yang terjadi pada saat kecelakaan di laboratorium peternakan. Kemudian ada betadine, dan yang terakhir ada kasa. Hai guys, saya di sini akan menjelaskan tentang peraturan yang ada di Laboratorium Ternak ini. Yang pertama, kita tidak boleh terlambat. Maksimal keterlambatan itu 10 menit. Kedua, kita harus menggunakan jas laboratorium. Ketiga, kita harus menggunakan baju bekas seperti ini guys. Keempat, harus menggunakan alas kaki. Kelima, rambut laki-laki itu harus rapi seperti ini. Dan keenam, membawa BPP. Baik guys, di sini saya akan menjelaskan APD apa saja yang ada di laboratorium Ternak 3 ini. Pertama, di bagian kepala kita menggunakan masker.
Fungsi masker ini untuk menutupi mulut dan hidung agar tidak terhirup udara atau bahan-bahan kimia yang kita lakukan saat praktikum. Kedua, di bagian badan, bagian tubuh, kita menggunakan jas laboratorium. Berfungsi untuk melindungi diri dari bahan-bahan kimia yang kita gunakan saat praktikum dilakukan. Dan yang terakhir, kita menggunakan alas kaki seperti sendal. Berfungsi untuk melindungi kulit kaki jika terkena dari bahan-bahan kimia. Jadi kesimpulan dari hasil observasi di laboratorium ternak 3 ini belum memenuhi standar K3 secara optimal. Hal ini terlihat dari minimnya alat K3 dan alat pelindung diri atau APD, seperti kurangnya sarung tangan atau golf, helm safety, kacamata pelindung, alat APAR atau alat pemadam api ringan. Serta belum adanya prosedur evakuasi yang jelas. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan saat praktikum berlangsung dan terkenanya paparan bahan kimia yang langsung mengenai tubuh dan gangguan kesehatan bagi pengguna laboratorium ternak 3 ini. Jadi, saran dari hasil observasi di laboratorium ternak 3 ini, yang pertama, meningkatkan fasilitas K3, kedua, penyusunan dan sosialisasi SOP, ketiga, pelatihan K3 yang rutin, keempat, perbaikan infrastruktur, dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi berkala. Pengawasan rutin terhadap K3 di laboratorium ternak 3. Thank you.